Pemirsa apa kabar? Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS bersama saya Santina. Menyusul surat ancaman bom di TRA dan Bandara Taoyuan, Museum Istana Nasional atau NPM yang sering dikunjungi turis asing juga menerima surat ancaman yang menyatakan telah memasang 5 bom di cabang utara dan selatan museum dan akan diledakkan pada tanggal 8. Setelah penyelidikan, tidak ada bom yang ditemukan. Polisi berpatroli dengan anjing pendeteksi bahan peledak dan melakukan penggeledahan karpet karena museum menerima ancaman bahan peledak. Sepucuk surat yang ditandatangani oleh Chiu Ko-cheng mengklaim bahwa 3 bom yang dikendalikan dari jarak jauh telah dipasang di cabang utara NPM dan 2 bom di cabang selatan. 这也是我们故宫第一次在我们观众意见的信箱里面接获了恐吓信。它内容大概指的就是说，他在故宫的北院安置了3颗的遥控炸弹，在南院也安置了2个遥控炸弹。 Museum segera memberitahu polisi dan kantor keamanan dalam negeri dan meluncurkan operasi tanggapan darurat. Setelah pemeriksaan keamanan menyeluruh dan peninjauan monitor, tidak ditemukan adanya bahan peledak yang mencurigakan. 配合那个警方呢，那不论南院北院2个呢都做全面性的安检，不论在院区里面或是建筑物内部，包括呢天花板任何的角落，甚至于连我们的警犬呢都出动了。 MRT Bandara dan TRA juga menerima surat ancaman bahan peledak bulan lalu yang kemudian dipastikan sebagai kabar palsu. Karena metode ancamannya mirip dengan NPM kali ini, polisi tidak mengesampingkan bahwa ini adalah ulah seorang siswa Tiongkok bernama Chang Hai-chuan yang sebelumnya dicurigakan melakukan berbagai kasus ancaman dan telah meninggalkan Taiwan. Sejak 1 Mei, Badan Kepolisian Nasional atau NPA telah menerapkan penegakan hukum mendahulukan pejalan kaki di seluruh Taiwan. Tetapi masih saja ada pelanggaran yang bahkan menelan korban jiwa. Pada tanggal 8, seorang ibu dan anak yang menyeberang tertabrak mobil yang belok kiri di Tainan. Insiden ini membuat balita berusia 3 tahun kehilangan nyawa dan sang ibu cedera berat. Seorang ibu menggandeng gadis berusia 3 tahun melewati zebra cross. Ada sebuah mobil di belakang mereka yang hendak belok kiri dan tidak mengurangi kecepatan sehingga menabrak keduanya, menyebabkan gadis langsung pingsan dan ibunya terseret ke bawah mobil. Setelah kejadian, 7 hingga 8 pria di lokasi membantu mengangkat mobil untuk menyelamatkan ibu yang terjebak. Keduanya dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya gadis itu tewas akibat luka serius. Karangan bunga lili diletakkan di lokasi kecelakaan tanggal 9 pagi. Selain bunga, ada mainan anak-anak. Semua ini adalah sumbangan warga untuk mengenang gadis kecil yang meninggal dalam kecelakaan mobil. Ayah gadis mengkritik bahwa pemerintah baru saja merevisi UU untuk menaikkan denda karena tidak mendahulukan pejalan kaki. Pertanggal 1, Badan Kepolisian Nasional secara serentak menerapkan penegakan pelanggaran tidak berhenti dan mendahulukan pejalan kaki. Dari tanggal 1 hingga 7, Kaohsiung mengeluarkan 486 karcis tilang bagi yang tidak mengutamakan pejalan kaki. Tainan 187 kasus dan total 41.690 kasus di seluruh Taiwan pada minggu pertama. Jumlah denda melebihi 40 juta dolar Taiwan. Polisi mengingatkan pengemudi untuk mematuhi aturan saat melewati persimpangan. Statistik Badan Perlindungan Lingkungan terbaru menunjukkan 5 daerah dengan hujan asam terparah di Taiwan berada di kawasan utara. Hujan asam di Hsinchu dengan kadar pH 5,29 membuatnya menduduki posisi terparah, menyisihkan Chongli yang telah menduduki posisi tersebut berturut-turut 4 tahun. Menurut data yang dikumpulkan dari 14 stasiun pemantauan tingkat asam air hujan di seluruh Taiwan tahun 2022, 5 daerah dengan air hujan paling asam berada di kawasan utara. Hsinchu dengan pH 5,29 menduduki posisi pertama dengan menyisihkan Chongli yang telah berturut-turut 4 tahun menjadi daerah penghasil air hujan paling asam di Taiwan. Pada kenyataannya, rata-rata pH di semua stasiun pemantauan berada pada 5,75 pada tahun lalu dan telah berada di luar zona hujan asam. Pakar menyatakan bahwa oksida belerang hampir terkendali dalam beberapa tahun terakhir, hanya oksida nitrogen dari emisi pabrik dan kendaraan bermotor yang menjadi sumber hujan asam utama di daerah perkotaan. Kota Praja Yuli di Hualien adalah wilayah penghasil beras yang penting. Dalam upaya menggenjot industri pariwisata, petani lokal menanam padi dengan warna yang berbeda-beda dan membentuk gambar yang istimewa di ladang. Gambar logo TRA hasil kolaborasi perdana TRA dan petani ini misalnya telah menjadi titik pengambilan foto menarik.
Stasiun kereta api Hualien bekerjasama dengan petani Yuli membuat gambar dengan padi di sekitar jembatan Kechen dan menjadi objek menarik untuk berfoto. Membuat gambar dengan padi sangat popular di kawasan selatan Hualien belakangan ini. Ada gambar beruang hitam, si kaki besar, logo Taiwan dan logo lain sebagainya. Petani memanfaatkan warna padi yang berbeda yang ditanam sesuai perencanaan grafik dari komputer. TRA menyebut bahwa ada sekitar setengah hektar ladang berwarna yang mulai ditanam setelah Imlek dan berhasil menciptakan karakteristik lokal. Ladang ini diperkirakan bisa dipanen pada bulan Juni. Dalam menghadapi perubahan iklim, Masjid Istiqlal di Jakarta, Indonesia memasang lebih dari 500 panel surya di atap masjid. Selain itu, masjid juga mengajak jemaah untuk menghemat air saat wudu sebelum beribadah dan memberikan sumbangan untuk membantu pengembangan energi hijau. Petugas sibuk memasang panel tenaga surya di atap masjid dengan orientasi ke arah penghematan energi. Sejak 2019, Masjid Istiqlal di Jakarta berangsur memasang lebih dari 500 panel tenaga surya untuk mengurangi ketergantungan energi dari luar. Pihak masjid juga mendorong umat Islam untuk menyumbang uang guna membantu proyek transformasi energi hijau. Nah, wakaf energi ini adalah satu kesempatan bagi publik, masyarakat umum yang ingin mendonasikan uangnya untuk dijadikan solar panel, sehingga secara kebutuhan listrik yang ada di Istiqlal yang tadinya 150 kWp, insya Allah bisa menjadi 2 kali lipatnya dan lebih, harapannya seperti itu. 86,7% penduduk Indonesia adalah umat muslim pemeluk agama Islam dan juga merupakan negara umat muslim terbesar, sekitar 231 juta. Selama bulan Ramadan, pihak masjid juga menyarankan ritual menyucikan diri sebelum sholat yang dapat mengurangi konsumsi air, menggunakan cangkir, botol, dan peralatan makan yang ramah lingkungan, serta mengurangi pemborosan makanan. Jadi masjid itu tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi bagaimana bisa menjadi inspirasi bagi keberlanjutan lingkungan yang ada di bumi ini gitu. Indonesia menggelar konferensi pembangunan muslim berkesinambungan tahun 2022. Saat itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau para ulama dan tokoh masyarakat untuk berperan aktif dan mengambil tindakan nyata untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan pameran cahaya di Italia. Kita suara lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.